Bubarin aja Pak, bikin aja musik tidak percaya. Bagus juga tuh, ini ide yang bagus nih Pak. Kapan-kapan nanti Bikin aja, Pak. demo bubarkan PGI. Iya, bikin musik tidak percaya Pak. Setiap gereja kita tungguin, setiap gereja kita kasih kain putih. Jemaat yang pulang kita minta tanda tangan 1 juta jemaat minta bubarin. Selesai Pak. Ini gara-gara Pak Robert ini kasih ide nih. Gara-gara Oh Pak iya Robert Pak. Mavenggang kasih ide bubarin PGI, Itu real. kita demo, kita bikin kain putih, kirim keranda ke PGI. Iya Kirim Bapak. keranda buat Gomar Gultom itu. Ya, Pak Franky lanjut. Pak Paul, saya mungkin mau menginformasikan ke Pak Paul Ya. bahwa di sini ada Mbak Desara juga. Oh iya, Ah. Pak Desara nih, dari tadi belum kelihatan Iya. dari kemarin nih ya. Ya, tadi saya udah bicara sama Mbak Desara bahwa kita akan menindaklanjuti kemungkinan dari aksi kita yang tadi. Kita akan melakukan membuka laporan polisi untuk polisi melakukan penyelidikan pemanggilan terhadap Ustadz Abdul Somad. Saya memahami kenapa Mbak Desara tadi berbicara itu dengan saya, karena Mbak Desara melihat tindakan konkret yang dilakukan oleh seorang Pak Paul Zhang, disupport benar-benar. Karena siapa yang mau ambil risiko Pak Paul? Kalau seumpamanya kita udah maju, tiba-tiba kita minta isi magazin, minta peluru, kita mau nembak peluru nggak ada. Nah, jadi saya mau sampaikan bahwa dalam waktu dekat kami minta bantuan support dari Paul, dari bapak-bapak, bahwa kami akan melapor Ustadz Abdul Somad, kita akan buka laporan. Dan kalau soal Refli Harun, kami sudah punya metode untuk bikin dia diam. Karena aksi kami 2 kali ini dari depan Mabes Polri dan Kementerian Agama dan ke Mabes Polri lagi, kalau bapak-bapak, ibu bapak pada lihat, banyak yang sudah diam, banyak yang sudah bungkam. Karena mereka tahu kalau mereka melanggar hukum, ada orang yang teriak. Tadi saya sampaikan di depan Mabes Polri bahwa pemerintah adalah perpanjangan tangan Allah. Jadi bapak-bapak kepolisian tidak perlu takut. Siapapun itu, presiden sekalipun, saat dia melanggar hukum, tangkap. Kalau bapak-bapak takut untuk menangkap, mari, kami siap untuk tangkap. Kami nggak perlu borgol, kami butuh cuma tali rafia, kami ikat kaki tangan, kami bawa ke kantor polisi. Gitu. Jadi kami di sini kami tegas Pak Paul, kami hanya butuh dukungan doa, kami tidak butuh apa-apa, kami cuma butuh kalau seumpamanya teman-teman di lapangan, kami cuma butuh, karena mobil komando itu kami sewa Pak. Itu. Dan terbukti yang menyelesaikan semua seorang Paul Zhang yang saya nggak kenal Pak. Saya nggak kenal, saya kenalnya dari Pak Amin. Pak Paul yang bereskan semua. Pak Paul dan LSM-nya Pak Paul yang bereskan semua Pak. Hari ini makanan berlimpah ruah. Gitu loh Pak. Dan itu bukti nyata, gereja harus mengambil contoh ini Pak. Jangan uang dijadikan apa, jangan Pak, kasihan. Nanti kalau udah tertekan baru teriak, ibadah kami terzolimi, ibadah kami terzolimi dengan pembangunan gereja. Waktu ada yang teriak, kalian ke support, kalian kejepit, baru kalian teriak. Ini kenyataan Pak, ini sering terjadi. Kalau tadi Bapak yang tadi di Amerika tadi bilang,
Apa tadi ada Bapak yang tadi bicara soal PGI? Kalau menurut saya Pak, PGI itu bubarin aja Pak. Gampang Iya. kok bikin musik Nanti tidak percaya. kapan-kapan demo bubarin PGI saja kita, Oh, Pak. bubarin aja Pak, bikin aja musik tidak percaya. Bagus juga tuh, ini ide yang bagus nih, Pak. Kapan-kapan Bikin nanti aja, Pak. demo bubarkan PGI. Iya, bikin musik tidak percaya Pak. Setiap gereja kita tungguin, setiap gereja kita kasih kain putih. Jemaat yang pulang kita minta tanda tangan 1 juta jemaat minta bubarin. Selesai Pak. Ini gara-gara Pak Robert ini kasih ide nih. Gara-gara Oh Pak iya Robert Pak. Mavenggang kasih ide bubarin PGI, Itu real. kita demo, kita bikin kain putih, kirim keranda ke PGI. Iya, Kirim Bapak. keranda buat Gomar Gultom itu ya. Bagus juga tuh. Soalnya begini Pak Paul. Begini Pak Paul. Apa gereja itu saudara-saudara yang di Cikarang, saudara-saudara bersaudara Medan yang dipersekusi saat beribadah. PGI Ya. diam. Terima. Sampai sekarang nggak ada ceritanya tuh PGI itu. Iya. Terus tiba-tiba si bajak laut itu Novel Baswedan, mereka bela dia mau ngapain Pak? Kan lucu. Anda ini kan untuk membicara soal gereja, bukan soal korupsi di KPK. Urusan apa Anda sama gubernur Pak? Itu Pak. Jadi PGI kalau seumpamanya masih tetap begini, tidak berdiri menjadi payung buat umat Kristen di Indonesia, bubarin aja Pak. Ganti aja Pak. Setuju. Loh, kita nggak dapat apa-apa kok. Anda dapat fasilitas dari jemaat, dapat ini mobil, rumah dinas segala macam, tapi Anda nggak kerja, makan tidur, perut buncit. Iya dong Pak. Mendingan bubarin aja Pak. Kalau tidak bubarin minimal rubah semua. Ya itu shock terapi lah, rombak lah, betul, Ya, evaluasi lah. Itu perlu Pak, shock terapi itu perlu kita Pak Franky. Itu nampaknya Pak Putih ini kasih ide baru ya, nih Pak Putih nih. Kita the next ini juga ya, bagus juga ya. Satu, tapi Refli Harun tuh memang harus dilaporin polisi Pak. Itu buat shock terapi Pak. Oh, lapor, Mungkin Pak. tidak bisa Setelah maju, ini tapi kita harus lapor polisi. karena itu nanti menjadi shock terapi supaya dia tahu bahwa yang diomongkan itu ada yang nggak suka. Itu adalah hate speech yang dia ngomong. Nah itu memang benar itu. Jadi kita memang mau dorong terus biar Abdul Somad kita inikan lagi ya kan. Ini bukan masalah mereka mau dipenjara nggak dipenjara, tapi kita melawan. Kita melawan, yaitu melawan ideologi dengan hukum. Kita tidak melawan dengan kekerasan. Itu bagus. Betul, itu Pak Franky itu ya. Saya berharap ini tadi ya teman-teman apa namanya ini ada yang bilang dana lagi, duit lagi. Oh bukan, Anda segala sesuatunya memang pakai uang, tapi bukan segala-galanya ya. Memang segala sesuatunya pakai uang, tapi uang bukan segala-galanya. Nah, dengan tindakan kita hari ini, ya uang itu menjadi uang yang nomor sekian, menjadi keperluan yang nomor sekian. Tapi keberanian inilah yang penting. Anda kalau HKBP Philadelphia begitu rupa ya, nggak ada yang berani. Cuman si pendeta Patin doang, si pendeta Paltin doang ya. Itu pun Anda di pendeta Paltin kemudian dikriminalkan ya. Sayang sekali akhirnya pendeta sendiri yang turun tangan karena kita belum kenal dengan orang-orang seperti Franky ini. Yasmin dulu ya kan. Coba kalau kita punya orang-orang dan kita tahu bagaimana kita melakukan kerjasamanya, koordinasinya sehingga tidak terjadi anarkis, tidak terjadi demo-demo yang alay, yang lebay begitu ya. Tapi demo-demo kita benar-benar bahwa ini ada orangnya loh. Ada orang yang meminta, apalagi bisa melibatkan semua aspek. Makanya saya tetap kejar supaya teman-teman di lapang bisa mengajak orang Ahmadiyah, Syiah, Ghafatar, Saksi Yehova sekalipun, supaya bisa masuk orang-orang yang merasa yang pernah tertindas. Itu harus minoritas ini harus Pak dirangkul semua Pak. Karena kita lintas agama, lintas iman, lintas dogma betul, Pak. Kita mengajak mereka bukannya berarti kita percaya kepada ajaran mereka, Pak. Kita mengajak mereka karena mereka Indonesia, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Iya. Betul, Pak. Itu statement sahabat atau bagian daripada tim kami ini, Mbak Arisara, itu benar. Hilangkan semua bicara soal minoritas dan mayoritas. Kita ini Indonesia. Pak Paul.
Ya, Pak Tamba. Ah, dulu kan kita pernah bicarakan buat PGI tandingan Ya. atau PGI perjuangan. Saya pikir itu ide yang bagus juga Pak Paul ya. Coba didekati Pak Mangapul Sagala, cocok itu orangnya. Dia itu kan punya standar teologi sendiri Ya. Ya. Boleh tuh, Pak. Nanti kita coba ngomong-ngomong dengan Pak Mangapul, Pak. Ya Pak. Ajak beliau masuk kemari. Gimana Kita Pak Mangapul mau, Pak. Karena Pak Mangapul tuh gregetan sekali sama PGI ini, Pak. Jelas Pak Paul. Pak Paul, saya kenal Pak Mangapul ini dari tahun 85 loh Pak di kampus dulu. Saya juga pernah, beliau itu memang keras, tegas. Saya juga kesal juga dulu pernah, tapi itu kan masa lalu Pak ya. Saya pikir itu bukan suatu yang utama untuk sekarang ini. Yang sekarang ini adalah bagaimana untuk bersatu melawan khilafah ini dan menegakkan Pancasila. Dan saya lihat Pak Mangapul Sagala ini cocok, Pak. Mudah-mudahan di Zoom berikutnya beliau masuk, kita dengar pendapat beliau. Terima kasih Pak Paul. Nanti kapan-kapan kita undang beliau lagi ya. Ini yang namanya Madesara yang mana nih, Pak Franky? Saya malah belum pernah tahu lihat orang yang Madesara ini. Mbak Adesara kayaknya ada tadi tuh Pak. Saya lihat sih ada komen tadi Pak. Oh, ada dari Madesara. Boleh tolong nyalakan co-host Madesara kalau ada ketemu. Iya. Adik. Pakai nama apa tadi? Namanya Oke. udah Mbak Ade udah. Assalamualaikum. Wih, Ibu Madesara ini. Sebentar, saya tag dulu nih. Mana nih? Sebentar. Waduh, ini dia nih. Tokoh-tokoh kita di lapang. Silakan, Bu Madesara. Ya, selamat malam teman-teman semua. Terus berjuang untuk NKRI. Luar biasa. Minoritas Videonya mana Mbak Ade? Mbak Ade videonya mana? Wajah cantikmu mana? Orang jomblo nanya. yang nanya jomblo tadi. Hati-hati. Raja jomblo. Hati-hati yang nanya jomblo tadi itu. Hati-hati. Aduh. Percuma nih nanya jomblo tapi nggak berani movement. Komandan jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi Om Swastiastu. Saya terima kasih sekali ada teman-teman yang mau mensupport aksi-aksi kami ini, aksi-aksi dari aktivis-aktivis jalanan yang selama ini toleransi ini sangat diremehkan, khususnya di Indonesia. Kalau kami turun itu, kami dianggapnya adalah aksi campak, nggak dianggap. Saya sebagai Muslim sangat tidak setuju dengan adanya stigma minoritas dan mayoritas. Sangat tidak setuju. Jadi saya harap kawan-kawan non-Muslim di sini mulai sekarang hilangkan stigma mayoritas minoritas, karena kita semua sama di mata Tuhan. Kita punya hak yang sama untuk beribadah, untuk meyakini Tuhan kita masing-masing. Dosa itu nanti kita bertanggungjawabkan sendiri, dan itu bukan urusan orang lain. Jadi saya rasa aksi kita ini tidak berhenti sampai di sini pastinya, karena seperti yang kita lihat tadi, ini kadrun-kadrun di belakang kita ini pasti akan membuat aksi balasan. Mereka ini terbakar, keluar tanduk. Kita harus terus solid, terus bergerak, jaga NKRI. Ini bukan tentang agama A, B, C, D, atau E. Ini tentang Indonesia. Ini tentang NKRI, tanah air kita. Kita harus bela sampai mati-matian. Bagaimana nasib anak cucu kita kalau bukan kita yang membelanya sekarang? Merdeka. Merdeka. Wah, ini kalau semua kadrun ini cara berpikirnya udah kayak Adesara, saya pensiun jadi nabi nih.
Luar biasa ini. Harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Banyak orang-orang itu berpikir ya. Yang kita lakukan ini membongkar ya kan, membongkar kebekuan. Tapi dengan tadi Pak Franky, Ade Sarah bisa tadi ya, makanya judul kemarin kan saya kasih Pendeta dan Habib Cinta Pancasila. Wah itu artinya sebenarnya bisa nggak sih? Bisa lah. Kalau egonya dilepasin semua, kalau tadi berpikirnya kita ini mau masuk surga neraka tanggung jawab sendiri-sendiri, jangan rese. Ini kita baru sehat tuh. Kemarin saya ketemu sama Mas Sidik tuh ya di Leiden itu kan, di Nijmegen. Dia cendekiawan NU. Dia kaget. Ya kan, loh Mas Paul kok kemarin ngomel-ngomelin si Pendeta Gilbert. Loh, saya ini mengkritik bukan hanya Islam Mas, saya gereja pun saya hantam Mas. Mogoknya ketika kita jauh dari Pancasila, ya, orang menggunakan agama untuk memanipulasi sesamanya, ya pasti suara kenabian itu akan datang Mas. Wah, dia seneng ya, makanya harus kita foto bareng Mas. Jangan lupa taruh di Facebookmu ya, dan nanti nggak boleh foto nanti. Aduh, seneng dia si Mas Sidik ini ya, cendekiawan NU yang lagi kuliah di Leiden. Itu ya, luar biasa Ade Sarah, terima kasih. Luar biasa ini. Ini kita dengarkan rakyat jelata lagi. Yesus Savior. Bentar. Ya. Yes, Pastor, izin. Ya. Itu Mbak Ade ngomongnya beraninya di sini. Dari depan Kementerian Agama nggak berani ngomong sama saya begitu. Kalau nggak kan kita tinggal masuk, tinggal bikin surat doang, tanda tangan berdua. Kampret lu. Ngelaba bener. Aduh, ngomongnya lu nggak pakai video, buka lagi, diulangi pakai video dong ngomongnya dong. Aku amin Om Do, kalau belum ada Oh, mahar, bilangin ya, Om Do lo tadi, harusnya pakai toa tadi ngomongnya ya. Nih, saya pakai video. Apa besok kita ke sana lagi, kita demo, terus ada bikin surat. Dah, malu gua. Nggak bener semua nih. Terima kasih sayang. Jadi saya sekali lagi minta tolong kepada teman-teman dunia, terutama yang non Muslim, jangan pernah lagi gunakan stigma atau kalimat kami ini minoritas. Tidak ada yang minoritas. Minoritas itu cuma bahasa ciptaan manusia juga. Kita semua sama di mata Tuhan, punya hak yang sama. Jadi tolong kalau gini, saya yang Muslim, saya berjuang untuk kalian. Kenapa kalian yang non Muslim tidak mau berjuang? Ya, luar biasa. luar biasa ya. Tadi yang saya cukup senang tadi ya, Habib juga ikut masuk ke dalam ini ya, ke dalam ketemu sama Wamen dan ikut ngomong ya tadi ya, Bu Ade ya. Ya betul. Dan itu menurut saya itu awal dari Pancasila kita. Apa sih, kita semua beda, yang sama cuman Pancasilanya doang kita. Ya itulah yang kita pakai. Ya. Apa yang bisa menyatukan kita dengan segala macam ya Pancasila. Ya udah, Pancasilanya kita pakai. Nah, itu yang mau kita garap sekarang ini. Itulah sebabnya tanggal 28 Oktober harusnya nanti ini nih Bung Franky, Mbak Ade sama tim ikut datang ke restoran Telaga, ikut launching Pancasila supaya bisa menikmati Pak Putih, supaya bisa kenalan dengan dosen kita Pak Jenderal Tobing. Ya Pak Putih ya. Ini Pak Putih mana nih, ke sign out ya? Sign out ya. Franky siang nanti apalah yang kosong apa? Iya nih sama Mbak Ade nih, diajak nih sama Marlin juga, sama Sabto. Iya, benar. Kan launching ini kan, launching buku Pancasila kita kan. Nah, timnya Franky juga bisa dipakai untuk membagi buku Pancasila tuh ya, untuk bagi-bagi buku Pancasila itu. Timnya Mbak Ade sama Bung Franky. Kata Mbak Ade, saya sama Mbak Ade aja katanya, nggak usah kata. bercanda bos. Ngarep lu. Oke, Yesus Savior silakan. Ya,
Suaranya kurang keras sih, Xavier. Kelihatannya gara-gara pakai mikrofon deh. Mikrofonnya dimatikan aja ini headsetnya. Cabut. Dan saya pakai TV. Hmm. Nah, sip. Nggak ada. Udah oke suaranya Pak Pol? Iya, putus itu berepet-berepet karena pakai headset itu. Headsetnya dimatikan dulu. Batas lah ya. Lepas nih headsetnya. Mm-mm. Udah oke? Jelas suaranya sekarang. Belum. Belum. Nggak apa-apa, lanjut dulu aja. Lanjut terus. Ya. Oke. Jadi tadi biasa demonya di YouTube. Jadi Suaranya tidak- parah sekali. Suaranya putus-putus berbet-berbet karena kena storingnya. Sebentar. Matikan dulu ya. Karena dari tadi agak eko juga. Karena enggak. Cek. Ya, bagus. Bagus ya. Bagus. Itu memang luar biasa. Jadi kita tidak cuma hanya 100. Wah, hilang lagi suaranya, Pak. Oh begitu ya. Iya, hilang lagi putus. Jadi habis ngomong, pertama ngomong, terus begitu kalimat selanjutnya hilang. Ya. Apa ya? Tes. Ada. Ya, terus. Oke. Ya itu jadi demo tadi luar biasa kalau saya lihat. Semangatnya yang kalau hanya jumlahnya kelihatan sedikit, tapi suara kebenaran itu sudah mulai muncul. Dan yang terutama memang tadi Ade Sarah itu saya luar biasa lihatnya. Pidatonya berapi-api sekali dan mantap sekali. Tapi saya bilang orator wanitanya ini luar biasa saya bilang. Hebatlah jadi Pak Franky juga. Saya puji sekali. Jadi walaupun hanya sedikit, ya biarin nggak apa-apa. Tapi Indonesia bisa melihat bahwa ini sudah mulai ada suara-suara yang menentang khilafah dan intoleran ini kan. Mereka sudah tahu sekarang lagi berani sampai masuk ke Departemen Agama, ke Baris-Krim Polri. Sesuatu yang luar biasa. Memang demo kita memang bukan demo seperti yang sebelah itu para kadrun kan. Kalau demo kan memang mereka bayaran semuanya. Demo hanya nasi bungkus, cuma nasi bungkus bayar. Begitu ditanya, kamu mau demo apa? Tahu saya cuma diajak teman dikasih duit. Nah itu bedanya kualitasnya. Dan bersuaranya Mau demo nggak tahu, mau demo apaan nggak tahu ya. apa yang ketangkep. Kamu demo berapa? Teman. Cuma dikasih uang 150.000, 200.000. Nah itu bedanya, jadi kualitasnya kan. Demo kita walaupun sedikit luar biasa hebatnya, dan mudah-mudahan terus Tuhan berkati ini menjadi suara kebenaran yang memang sudah saatnya kita teriakan di Indonesia ini Pak, apalagi menjelang 2024 ini yang saya bilang ya, di khilafah ini taruhannya mungkin di sini. Jadi dan satu Pak yang paling penting nanti kalau ada waktu di gubrak itu, satu-satunya calon pemimpin khilafah mereka ya si Anies Baswedan ini. Kayaknya itu dijagokan. Sekarang sudah mulai ada kelompok-kelompok yang mengangkat dia sebagai calon presiden 2024 gitu kan. Nah itu jadi kalau dia satu-satunya yang mungkin paling berpotensi untuk diangkat ya. Itu yang bisa kita bukan soal korupsinya nanti itu urusan KPK ya. Tapi ini orang munafiknya bukan main Pak. Dia kan dari gereja ke IVR atau kemana, ke kuil-kuil ya. Itu munafik sekali. Tapi waktu 2017 dia pakai isu identitas agama kan untuk menang dari Ahok. Jadi orang ini memang ya maaf kalau saya bilang memang wah hati gitu lah, luar biasa kan hatinya. Jadi ya itu nanti kalau sudah saatnya mungkin 2022 gitu mulai dibuka orang biar sadar gitu Pak. Jadi ya semoga demo ini terus bisa jalan terus. Pak Franky, Ade Sarah dan yang lain-lainnya Tuhan pasti berkati kalau memang ini adalah jalan Tuhan yang pakai ya buat Indonesia ini bebas dari khilafah dan Luar biasa. itu Pak, satu lagi Pak, itu kalau bisa di remove aja tuh, memang tuh chat-chat yang menyebalkan itu masuk di sini. Itu kadrun pakai nama-nama ini Pak, jadi memasukkan nama Jakarta Siko, ada Lisoy.
kurang lebih. Ya nggak apa-apa. Lagi mana? Memang ya gitulah. Kalau kadrunnya Kenapa? begitulah. Mau ngapain dia tuh ngintip-ngintip di sini? Silakan masuk di channel Islam aja kan, kenapa? Ada banyak kok. Kangen soalnya sama Di sama coffee aja. N26. Kangen-kangen itu apa? Benci ya Pak ya? Benci tapi Kangen- rindu. Benci tapi rindu, nah itu dia. Benci tapi rindu. Rindu. Benci tapi rindu. Soalnya omongannya Ya bagaimana? kotor, Mas. Memang kita ngomong kebenaran. Orang kalau ngomong kebenaran, memang hati bikin hati panas ya Pak. Tapi orang Ya, pengen jadi denger panas. lagi loh Pak. Ngocehnya aja nggak karuan, jadi waduh. Jadi pengen Tapi dia muak. pengen dia. denger Pak. Tapi dia Kenapa? pengen denger karena itulah kebenaran Pak. Lucu ya. Oh, saya sih nggak pengen dengar sama sekali channel Muslim, ngapain saya dengar-dengar gituan. Kalau dia kok mau-maunya ngintip-ngintip denger-denger gitu. Kalau gitu maki-maki laginya. Orang pengecut. Aduh, Tapi saya pakai selalu ini ya Pak. Apakah gini makanya ini balik lagi ngomong-ngomong channel Muslim ya. nama. Saya terlepas dari saya pribadi tidak pernah setuju dengan KC ya, dengan caranya KC. Karena Ya. kalau kita memberitakan Injil nggak usah singgung-singgung orang Islam, begitu kan? Ya. Tetapi KC ini adalah menunjukkan tadi ya, karena minoritas yang ditindas tanpa bisa melawan. Udah Ya, itu dalam betul. dianiaya pula, masih dianiaya, masih disiksa. Dan itulah yang membuat kita terlepas dari saya setuju tidak setuju dengan KC, itu udah cerita lain nih, sejak cerita penganiayaan ini. Makanya saya setuju tadi Pak Putih ngomong di Departemen Agama, terlepas dari masalah hukumnya, memang sudah ada undang-undang pasal penistaan agama, dan KC Ya. termasuk di dalam pasal itu, walaupun tidak adil, karena Abdul Somad nggak ditangkap, harusnya ditangkap. Irina Handono harusnya ditangkap. Lo KC harus ditangkap karena sudah ada pasalnya. Tetapi Abdul Somad juga harus ditangkap. Kalau dibebasin kok ya rasanya lucu, sudah ada undang-undangnya. makanya. Kalau bebasin KC, kudu bebasin Yahya Waloni memang, ya kan? Tapi Yahya Ya, Waloni kan ditangkap bukan karena penistaan agama, karena ujaran kebencian. Itulah Pak, makanya di sini memang ketidakadilannya makin nyata. Tadi aja kayak Makanya tadi Pak Putih kan bilang, ini terlepas dari undang-undang harus berjalan. Tapi ini kan korban dari pasal itu tadi. Nah itu yang saya nangkep dari Pak Putih Ya, ngomong dihapus waktu di sekalian, kementerian itu ya, waktu sama Wamen itu, Ya. saya nangkep itu. Ya, terlepas dari itu. Memang undang-undang harus ditegakkan, tetapi harus ada keadilan dong di dalam penegakan hukum ini. Gitu. Ya, betul. Nah makanya ini teman-teman sekalian ya, saudara yang di live YouTube, kalau Anda mau belajar tentang Kristen, jangan belajar sama Irina Handono, belajar sama saya, belajar Hancur. sama si Pak Mangapul Sagala, belajarlah sama si siapa namanya Itu Muri juga ada Wali, itu yang- belajarlah Ya, sama itu. Deki, Babang belajarlah Suseno, sama Babang Pavel. Durseno, ya Iya, kan? sama orang-orang Kristen. Kalau Iya, Anda mau betul, belajar betul. Islam, tapi juga sama nih orang-orang Kristen juga kadang-kadang rese juga, Pak. Kalau mau belajar Kristen, ya jangan sama KC. Dia kan sudah jelas dia murtad dari Islam jadi Kristen. Jangan sama Saiful, udah jelas dia murtad dari Islam jadi Kristen. Belajarlah sama orang-orang Islamnya. Quraisy Shihab, ya kan? Kan banyak yang Ya. bagus juga. Ya, betul. Kampus Miftah, belajar Islamnya dari mereka, belajar Islamnya dari orang yang sudah murtad, ya tentu saja Anda kan akhirnya kita akan saling menjelek-jelekan, nggak akan selesai. Dari Nur Sugik lagi Pak ya. Ya, belajarlah Sobat- Kristen. Kalau sobat Anda pengen Pak tahu Paul. Kristen, belajarlah dari saya, dari Bambang Nursena. Yang kita yang Betul. jelas-jelas komitmen dengan iman kita. Kalau ada orang murtad, berarti dia nggak belajar benar-benar agamanya sehingga dia murtad. Sama Ya. seperti orang-orang Islam, dia murtad mau belajar Kristen. Wah, belajar Kristennya dari Irina Handono. Dari Nur Apalagi Sugik Pak. Dari Nur Sugik. tadi kusuki lagi. Nah, jadi yang aneh-aneh itu, Pak. Jadi itulah sebenarnya mentality itu yang memang rusak sekali Pak di Indonesia ini. Senang sekali dengan berita-berita yang tidak baik. Itulah sebabnya saya kemas, Pak. Kebenaran ini ada saya kemas supaya orang-orang ini mendengarkan apa yang kita sampaikan. Anda Betul. tidak akan menemukan kebenaran di dalam Islam kalau Anda belajarnya sama orang Islam yang murtad. Sama, Anda tidak akan menemukan di dalam kekristenan kalau Anda belajarnya sama orang Kristen yang murtad. Betul. Apa Anda mau setuju. belajar apa jadinya? Iya, Akhirnya yang betul. ada adalah kita saling serang.
Ya itulah. Banyak Itu, provokator, ustadz-ustadz provokator lagi. Ya, Tadi bagus diserukan oleh Pak Franky kan. Pak Franky bilang, jangan ikut-ikut ustadz provokator. ya. Kalau dia masuk, ya betul itu. Bagus itu. Hmm. Dan tadi demo itu Pak, lucu ya. Demo itu ada 2 tadi Pak. Mahasiswa demo, mahasiswa BEM UI itu di depan istana. Dan ini kan dekat jaraknya sama demo-demo kita. Tapi Pak Franky nggak bagus ada tadi ya? bisa supaya nggak ketemu tadi ya, bagus tadi. Iya. Cuma lucunya nggak ada satu pun TV di Indonesia ini nyiarkan. Tapi Yang BEM UI kan, makanya nih. itu kan udah kelihatan banget itu. Aduh. Putih rujak pecelnya kurang pedes ini Pak Putih rujak pecelnya buat tukang demo ini. Ya, tapi kalau diumumkan di TV selalu bilang tiap hari wartawan TV ini tidak menerima uang. Tapi ternyata buktinya kalau nggak ada uang nggak ada berita ya Pak. Ini kan bukan uang Pak, rujak pecel Pak. Pecel lele yang Aduh, pedes. iya. Oke deh, Pak. Makanya. Ya oke, terima kasih banyak Pak. Selamat malam, God bless ya. Selamat malam, luar biasa. Jadi memang kita mau ajarkan ya. Nah, ini kalau semua kita ketemunya orang sudah bertobat kayak Ade Sarah semua, udah Pancasila semua, maka rombongan Nabi kita pensiun, kita ganti namanya bukan rombongan Nabi lagi. Ya kita berharap ya makin banyak orang-orang seperti Ade Sarah ya. Iya, mantap, supaya Nabi ke-26 bisa segera pensiun dan kita bisa Jangan melanjutkan dulu, hidup kita Pak. dengan damai dan tenang di tanah Eropa ini, tanah yang merdeka, tanah yang seperti surga ini. Saya harusnya ini sekarang sudah menikmati surga ini, nggak perlu teriak-teriak lagi, nggak perlu ngawur-ngawur, nggak perlu gubrak-gubrak lagi, ya kan? Nanti kalau udah khilafah, ya itu tadi. kalau khilafah udah hilang Pak, baru Pak Iya. pensiun.